Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Tekandong dan Delman. Hari ini Pak Hanan ada di luar ruangan. Hari ini Pak Hanan mau masak soalnya. Masak apa? Masak ikan. Nah, hari ini kita mau masak ikan nih. Kan anak-anak Tekandong dan Delman sudah melihara ikan dari sejak outing ke Ragunan. Nah, sekarang saatnya kita olah. Nah, bahan-bahannya ada apa aja sih? Nah, pertama tentunya ada ikan. Nih, ikan. Ikan nilainya. Nanti ikan nilainya dipotong dan dibersihkan ya. Dari sisiknya sama isi perutnya. Ikan. Terus kita juga butuh jeruk nipis. Atau kalau misalkan anak-anak di rumah ada jeruk lemon, silahkan. Ini nanti untuk ngerendam ikannya supaya nggak amis. Terus garam. Terus di sini ada garam untuk bahan rendamannya juga. Ini untuk bahan rendaman ikannya. Terus nanti kita akan membutuhkan tepung karena kita akan memasak fish and chips atau ikan tepung. Nah, untuk bahan baluran tepungnya, ini untuk tepung basahnya ada tepung serbaguna, bisa pakai merek apa aja. Di sini kita pakai merek Sajiku. Nah, terus untuk bahan tepung keringnya, di sini kita pakai tepung roti. Terus juga ada minyak untuk menggoreng. Lalu ada daun parsley kering, ini untuk saus cocolnya sama mayones. Oh ya, nanti jeruk nipisnya juga kita pakai untuk sausnya. Terus bahannya ada apa lagi? Nah, sama terakhir ada lada bubuk. Nanti ini dia juga untuk bahan rendaman ikannya. Oke, mari kita mulai preparasi bahan-bahannya. Nah, sekarang kita akan siapkan proses pemasakannya. Mulai dari kita akan memfilet atau memotong ikannya. Pertama siapkan papan potongnya atau talenan. Terus disiapkan ikan yang sudah dibersihkan isinya. Nah, ini. Nah, untuk memfilet ikannya, kita mulai dari memotong bagian dekat kepalanya seperti ini. Bagian belakangnya juga. Nah, dipotong di bagian kepalanya, boleh miring ke sana atau boleh miring ke arah bawah, atau mau disesuaikan dengan lengkungannya juga nggak apa-apa. Tapi di sini Pak Hanan langsung melengkung ke arah bawah. Oh ya, pastikan pisau di rumah tajam ya, biar memudahkan proses pemotongan filetnya. Pak Hanan mau ganti pisau dulu. Nah, kalau misalkan udah kepotong di bagian kepalanya, selanjutnya adalah di bagian punggungnya dipotong seperti ini. Nah, kalau misalkan tajam dia gampang jadinya. Nah, hati-hati ya saat pemotongannya. Nah, terus dilanjutkan dipotong terus sampai bawah. Usahakan tulangnya tidak ada yang ikut, jadi kita ambil dagingnya saja. Nanti saat proses pemotongan dan pengolahan ikan bisa dibantu sama ayah bundanya ya. Nah, jadi nanti yang kita ambil bagian filet dagingnya aja. Terus nanti di tulang-tulang yang masih nempel dicopot. Nah, sip. Nah, terus filet ikannya kita sisihkan dulu, kita potong lagi yang di sebelah sisi lainnya sama.
punggungnya dipotong sedekat mungkin dengan tulang ikannya biar nanti dapat filetnya banyak. Nah, terus nanti pahanan jadi totalnya punya 2 filet dari ikan yang tadi sama 1 filet lagi dari ikan yang sudah pahanan siapkan. Oke, nah selanjutnya daging ikannya kita akan rendam di air perasan jeruk nipis kayak gitu. Tadi kan kita sudah menyiapkan jeruk nipis atau jeruk lemon ya, diperas jeruk lemonnya. Nah, terus kita tambahkan air. Air secukupnya, lalu kita tambahkan sedikit lada. Kurang lebih ini 1 sendok teh sampai 1,5 sendok teh. Dan garam. Garamnya cukup 1 sendok teh atau setengah sendok makan. Jangan kebanyakan karena nanti jadi keasinan. Nah, segini kira-kira ada. Ini air untuk rendaman ikannya dilarutkan semua. Nah, sudah dilarutkan. Filet ikan tadi kita rendam. Pastikan semua bagiannya tercelup air. Oke. Nah, kita akan diamkan selama kurang lebih 5-10 menit. Itu biar meresap. Nah, berikutnya anak-anak bisa menyiapkan 3 wadah nanti untuk persiapan tepung basah dan tepung keringnya. Untuk tepung keringnya tadi kita pakai tepung roti dan tepung serbaguna. Nanti tepung serbagunanya dia juga dipakai untuk tepung basah kayak gitu. Nah, di sini Panan sudah menyiapkan ini tepung keringnya. Ini dari tepung bumbu, terus ini untuk tepung basahnya. Ini tepung bumbu yang dikasih air, diberikan air. Nanti untuk sebanyak apa disesuaikan sama jumlah tepungnya, tapi kira-kira sampai teksturnya seperti ini. Seperti itu, jadi nggak terlalu kental dan nggak terlalu encer. Terus terakhir adalah ini tepung pelapis terakhirnya, yaitu ini yang pakai tepung roti. Nah, disiapkan 3 wadah kayak gitu ya untuk masing-masing tepungnya. Nah, sembari tadi kita menyiapkan tepungnya, tepung oles, tepung pelapis basah dan keringnya, kita juga bisa menyiapkan minyaknya. Jadi di wajan yang cukup besar ataupun wajan apa aja yang ada di rumah boleh dipakai. Terus dimasukkan minyak. Nah, ini minyaknya agak banyak nih anak-anak karena nanti kita akan menggoreng. Lalu kita nyalakan kompornya. Kita menggunakan api sedang. Nah, kita tunggu sampai minyaknya panas. Nanti kita tes pakai tepung terigu. Seperti itu. Karena kalau misalkan untuk menggoreng butuh minyak yang panas. Nah, sekarang kita akan melapisi ikan yang tadi sudah direndam di air nipis dan garam. Ini Panan kira-kira sudah 5 menit direndam. Nah, boleh. Filet ikannya dimasukkan ke tepung basah terlebih dahulu. Langsung masukin semuanya aja karena berhubung Pahanan di sini wadahnya juga gede. Tapi kalau misalkan anak-anak di rumah wadahnya kecil, bisa satu-satu kayak gitu atau semuatnya dimasukkan. Oh ya, biar nanti nggak berantakan saat memindahkan
ikan yang sudah dilapisi tepung basah ke tepung kering itu diusahakan memakai tangan yang berbeda. Misalkan yang tepung basah pakai tangan kiri aja. Kalau misalkan tepung pelapis yang keringnya kita pakai tangan kanan saja. Nah, di sini Pak Hanan mau ngelapisin ikannya di tepung basah. Dipastikan semuanya tertutup tepung basah. Nah, kira-kira seperti ini. Oh, ini Pak Hanan sudah cuci tangan ya, kayak gitu. Nah, seperti ini. Terus dimasukkan ke tepung kering. Terus dilapisi semuanya ke tepung kering. Nah, boleh disisihkan di sini dulu kalau misalkan muat. Disisihkan, dimasukkan ke tepung kering, disisihkan, dimasukkan ke tepung kering, dilapisi semuanya, disisihkan, dan ini yang terakhir. Dimasukkan tepung kering dan disisihkan. Nah, setelah masuk ke tepung kering, kita masukkan kembali lagi ke tepung basah. Nah, tapi ini dihentakkan dulu ya supaya tepungnya tidak terlalu banyak. Dimasukkan ke tepung basah lagi. Nah, yang terakhir masuk ke tepung roti. Nah, dipastikan semuanya tertutup oleh tepung rotinya, anak-anak. Nah, untuk minyaknya kita cek kalau misalkan udah panas pakai tepung nih, anak-anak. Kalau misalkan tepungnya dimasukkan ke minyak dan sudah berbuih atau menggoreng, itu berarti dia udah panas. Nah, ini berarti udah panas nih, anak-anak. Oke, nah ikan yang tadi bisa langsung dimasukkan. Ikan yang sudah dibaluri lapisan tepung roti boleh langsung dimasukkan ke penggorengan. Nah, hati-hati ya saat dimasukkan. Gitu. Kalau misalkan minyaknya panas, dia langsung banyak buihnya, dan nanti proses pemasakannya pun juga lebih rata. Nah, ini nggak apa-apa, ditinggalin aja sambil kita menepungi filet ikan yang belum selesai. Nah, karena tadi kita pakai api yang sedang sampai besar, sesaat setelah semua ikan masuk, apinya disesuaikan kembali, dikecilkan kayak gitu, menjadi api yang sedang sampai ke kecil supaya ikan dalamnya juga matang. Nah, ikannya kita goreng sampai warnanya coklat keemasan ya, kuning keemasan. Kayak gitu. Nah, ini kan masih agak putih nih. Ini artinya dia masih belum begitu matang. Oke. Gitu. Oke, nah ini kan ikannya sudah terlihat coklat keemasan ya, yang dua ini. Yang dua ini akan kita angkat. Bentar, kita balik dulu. Nah, yang tiga ini masih belum masih putih warnanya, jadi kita diemin aja dulu. Nah, yang dua ini kita angkat. Nah, ini kita sisihkan dulu. Nah, sambil kita tunggu yang ini. Oke.
Sekarang kita akan menyiapkan saus cocolannya. Kalau misalkan di resep itu pakai saus tartar. Nah, kita bikin saus tartarnya sendiri. Bahannya adalah mayones, jeruk nipis atau jeruk lemon atau cuka boleh, lada untuk apa namanya biar lebih ada pedes-pedesnya aja, sama parsley kering. Kalau misalkan nggak ada parsley juga nggak apa-apa. Atau kalau misalkan mau langsung pakai mayones yang pedas juga nggak apa-apa kayak gitu. Nah, ini kita buka aja. Nah, langsung kita masukkan ke wadah yang sudah disiapkan. Di sini kita tambahin sama mayones yang pedas ya, kayak gitu. Kalau misalkan anak-anak di rumah nggak suka pedas, nggak usah pakai lada atau nggak usah pakai mayones yang pedas. Terus dikasih peresan jeruk lemon atau jeruk nipisnya. Nah, sip. Dan terakhir kita masukkan daun parsley keringnya. Udah dibuka belum ya? Udah, sip. Nah, kita aduk deh. Sebentar, Pak Hanan ambil sendoknya dulu. Sip. Nah, diaduk. Nanti tinggal dicobain dan dikoreksi rasa. Kalau misalkan kurang asam bisa ditambahin jeruk nipis atau jeruk lemonnya. Kalau misalkan terlalu encer bisa ditambahkan mayonesnya seperti itu. Nah, ini sudah jadi. Oh ya, tadi ladanya kelupaan. Nah, kita tambahkan sedikit lada supaya rasa pedasnya makin mantap. Nah, sip. Ladanya segitu dulu aja, nanti bisa ditambahin kalau kurang. Nah, ini saus tartarnya sudah jadi, saus tartar bikinannya. Nah, seperti ini kurang lebih nanti bentuknya. Nah, sekarang kita siap plating. Siapkan piring platingnya. Di sini kita pakai piring yang ini. Terus kita masukkan ikannya yang tadi sudah kita masak. Nah, oke, nggak apa-apa ya. Ini Pak Hanan sudah cuci tangan. Kita taruh di atas piring. Nah, untuk sausnya. Bebas mau di plating seperti apa, tapi Pak Hanan akan taruh saus tartarnya di samping piring. Nah, seperti ini anak-anak. Jadi fish and chips. Nah, kayak gimana garing dan renyahnya? Coba kita dengerin sama-sama ya. Nah, coba nih. Coba ya. Wah, ini garing banget nih anak-anak. Nah, sekarang coba kita belah ikannya. Wah, mantap. Jadi dalamnya itu ikannya nggak begitu kering, masih basah. Nah, terus kita cocol ke saus tartar nih. Jadi saus tartar kan dia rasanya asam, jadi akan menyeimbangkan rasa ikan yang sedikit amis kayak gitu. Coba-coba ya. Bismillah.
Nah ini penampakan dalamnya. Jadi luar itu garing dan dalamnya itu lembut. Kayak gitu, dicocol ke saus tartarnya. Bismillah. Rasa asam dari saus tartarnya dia ngebikin seimbang dari rasa ikannya yang gurih kayak gitu sama tepungnya. Nah, silakan nih, boleh banget dicoba cara pengolahan ikan dibuat fish and chip seperti ini. Atau kalau misalkan anak-anak punya menu olahan ikan yang lainnya, silahkan kayak gitu dicoba bareng sama ayah bundanya ya. Oke, cukup sekian dari Pak Hanan, kurang lebihnya mohon maaf. Bisa dicoba di rumah. Pak Hanan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, Pak Hanan mau lanjut makan lagi.